Fitri, saya dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata Universitas Riau. Di video ini saya akan menjelaskan tentang geografi pariwisata dan unsur-unsur geografi yang membentuk objek wisata. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu geografi. Secara etimologis, geografi berasal dari kata geo atau gea yang artinya bumi. Sedangkan grafein memiliki arti menggambarkan atau melukiskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari geografi itu ialah ilmu yang menggambarkan atau melukiskan tentang bumi. Definisi lainnya mengenai pengertian geografi dikemukakan oleh Marbun tahun 1982. Ia mengemukakan bahwa pengertian dari geografi yaitu ilmu yang menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora dan fauna, serta hasil-hasil yang diperoleh dari bumi. Aspek geografi memiliki dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek manusia. Selanjutnya yaitu pariwisata. Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang mana pari artinya lengkap, sempurna, dan tertinggi, dan wisata yang artinya perjalanan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa pengertian dari pariwisata adalah perjalanan yang sempurna. Sedangkan pengertian dari wisata adalah perjalanan atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang ke tempat tertentu untuk tujuan rekreasi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa pengertian pariwisata yaitu berbagai kegiatan wisata dan didukung dengan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pemerintah daerah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang geografi pariwisata. Geografi pariwisata adalah geografi yang berhubungan erat dengan pariwisata. Contohnya seperti iklim, budaya, adat istiadat, kendaraan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh wisatawan ketika mereka berkunjung ke daerah tujuan wisata. Pengetahuan inilah yang dibutuhkan oleh pelaku wisata agar wisatawan tertarik dan mau untuk menggunakan jasa mereka dalam melakukan perjalanan wisata. Adapun contoh dari geografi pariwisata yaitu seperti ada seorang wisatawan yang ingin pergi berlibur ke Bali. Terlebih dahulu mereka harus mencari informasi bagaimana mereka bisa sampai ke Bali. Misalnya mencari informasi tentang bagaimana budaya di sana, bagaimana adat istiadat di sana, dan bagaimana mereka bisa sampai di sana dengan menggunakan transportasi apa. Mereka harus mencari tentang hal itu karena agar mempermudah mereka untuk mencapai lokasi tujuan wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan tersebut. Yang selanjutnya kita bahas yaitu unsur-unsur geografi yang membentuk objek wisata. Yang pertama yaitu objek wisata yang dibentuk oleh unsur alam fisikal atau fisiogeografi. Objek wisata yang terbentuk secara proses alami disebabkan oleh dua proses alam. Yang pertama itu endogen dan yang kedua itu eksogen. Endogen yaitu yang berasal dari dalam bumi seperti vulkanik, gempa bumi, dan sebagainya. Sedangkan eksogen itu berasal dari luar bumi seperti air, gelombang, fluktuasi udara, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk kenampakan yang berpengaruh pada objek wisata. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kenampakan objek wisata. Yang pertama, saya akan membahas bentuk kenampakan di darat. Bentuk kenampakan di darat dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan, pegunungan.
Yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah kawasan yang berada pada daerah yang tinggi. Biasanya dataran tinggi ini berada pada 6.000 kaki di atas permukaan laut. Suhu pada dataran tinggi ini pun biasanya di bawah 20 derajat Celcius yang cenderung sejuk. Wisatawan bisa melihat view yang bagus dari dataran tinggi karena mereka bisa melihat ke dataran rendah seperti laut dan sebagainya. Pelaku wisata cenderung memanfaatkan dataran tinggi ini untuk membangun akomodasi seperti villa, cottage, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah ini merupakan daerah yang paling ideal di permukaan bumi karena di dataran rendah ini banyak dibangun perkotaan, pedesaan, dan sebagainya. Dan untuk pariwisata di dataran rendah ini sering dibangun akomodasi seperti hotel dan sebagainya. Dan tidak jarang juga di dataran rendah ini banyak tempat atau objek wisata. Yang ketiga itu daerah perbukitan. Daerah perbukitan ini lebih identik ke lembah. Dalam pariwisata, lembah ini dimanfaatkan sebagai objek wisata karena lembah ini memiliki keunikan tersendiri yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Yang keempat yaitu daerah pegunungan. Daerah pegunungan ini memiliki ciri yang sama dengan daerah dataran tinggi. Daerah pegunungan ini memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama round mountain, yaitu pegunungan yang memiliki tingkat kemiringan sekitar 10-20 derajat. Yang kedua yaitu rock mountains dengan tingkat kemiringan sekitar lebih dari 20 derajat. Wisata yang biasanya ada pada pegunungan ini yaitu seperti gunung api, kawah, air terjun, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kenampakan di laut dan di pantai. Tanjung dan teluk merupakan bentuk-bentuk kenampakan di laut dan di pantai. Pantai merupakan pertemuan antara air laut dan daratan di mana terjadinya pasang surut dan pasang naik air laut. Pantai yang biasanya berada di tanjung atau di teluk memiliki daya tarik yang tinggi di mata wisatawan. Pantai yang memiliki fasilitas penunjang pariwisata seperti restoran, tempat rekreasi, dan sebagainya itu memiliki daya tarik yang dapat menjadikan wisatawan ingin mengunjungi pantai tersebut. Selanjutnya yaitu objek wisata buatan atau budaya. Objek wisata buatan atau budaya ini terbagi atas 3 bentuk, yaitu yang pertama gagasan, yang kedua aktivitas, yang ketiga artefak atau karya. Yang pertama yaitu gagasan. Gagasan yaitu nilai-nilai atau norma yang bersifat abstrak, contohnya seperti sastra dan karya tulis. Yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas berupa kebudayaan yang menjadi kebiasaan bahkan menjadi tradisi suatu kelompok sehingga mereka memiliki ciri atau karakteristik yang menjadikan mereka berbeda dengan yang lainnya. Contohnya seperti Bali. Bali memiliki karakteristik yang sangat dikenal oleh mancanegara. Yang ketiga yaitu artefak atau karya. Artefak ini lebih ke hasil dari aktivitas masyarakat, seperti benda-benda ataupun hal yang bisa diraba. Contohnya seperti dalam situs arkeologi yaitu rumah bersejarah, museum, dan sebagainya. Dan yang lainnya itu seperti cenderamata yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu objek wisata alternatif. Objek wisata alternatif ini terbagi atas 2, yang pertama itu di perkotaan dan yang kedua di luar kota. Objek wisata yang di perkotaan ini bentuknya seperti plaza, mall, hypermart, dan sebagainya. Mengapa alternatif di perkotaan seperti itu? Karena lebih cenderung ke apa yang dibutuhkan oleh warga perkotaan dan menjadi alternatif wisata mereka selama mereka berada di dalam kota. Yang kedua yaitu objek wisata di luar kota. Objek wisata di luar kota ini biasanya jauh dari hiruk-pikuk kota dan kebisingan. Biasanya lebih cenderung menawarkan
kesejukan dan kenyamanan. Contohnya yaitu ekowisata seperti taman nasional dan agrowisata seperti memetik buah dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.